Sebodoh apakah orang yang kecanduan judi online? Mmm, lucu kalau kita bertanya sebodoh apakah orang yang kecanduan judi online, ternyata ada jawabannya dan ada yang pernah nulis di Quora gitu. Dan gua saat ngebaca ceritanya itu senyum-senyum sendiri gitu tentang cerita kebodohan orang yang berjudi online. Jadi di sedikit cerita kali ini, gue Iqbal nih, gua ceritain. Jadi terkait judi online sendiri, gue memang ada ketertarikan, ada juga istilahnya, gue sendiri pengen, eee, jadi orang yang salah satu orang yang menentang judi online itu, gitu. Jadi gue emang lagi banyak cari-cari referensi dan buat video-video juga yang, ya seenggaknya video gue itu nyaranin buat lo semua itu berhenti judi online, gitu. Dan di video kali ini, gue juga ada cerita yang 3 cerita dari penjudi online yang bernama Rizky yang gue temuin di Quora. Jadi gue cari-cari di Quora ya tentang cara judi online dan segala macam. Itu ada yang ngepost ya akunnya bernama Alfat Post gitu. Jadi dia sendiri bercerita tentang judulnya adalah sebodoh apakah orang yang kecanduan judi online gitu. Sini lucu nih, dia lucu. Jadi dia ceritanya si Alfat ini punya temen 3 orang bernama Rizky. Tiga-tiganya bernama Rizky gitu dan tiga-tiganya kecanduan judi online gitu. Nah, gue ceritain ya satu-satu dari Rizky pertama, kedua, dan ketiga gitu. Rizky pertama disebut Rizky Brown katanya. Jadi beliau ini katanya bukan saudaranya Jack Brown, tapi karena nick ML dan beberapa akunnya dinamakan Brown, jadi si Alfat ini namain si Rizky pertama ini Rizky Brown gitu. Jadi dia kalau main ML dan segala macam namanya Brown gitu. Kasusnya kata dia adalah pinjol gede-gedean sampai puluhan juta, bahkan mobilnya digadai dan motornya dijual. Doi ini berasal dari keluarga yang asetnya miliaran katanya. Punya usaha kos-kosan yang gede, usaha outbound, pengusaha anjir. Dan punya istri yang juga orang kaya. Tiap malam gak absen buka aplikasi judi. Mulai dari recehan kayak Hicks Domino hingga Zeus. Dimana khusus main Zeus, dia bisa keluar duit mulai dari 10 sampai 30 juta per hari. Pas menang, paling mentok 15 sampai 25 juta. Lo bayangin modal dia 10 sampai 30 juta. Kalau menang 15 sampai 25 juta, yang ada boncos gitu 5 juta gitu kan. Awalnya sih kekuatan duitnya sanggup buat nanggulangin kekalahannya. Tapi ya lama kelamaan bakal rungkat juga toh katanya. Semua mobilnya ada 2 digadaikan. Motornya XSR yang biaya modifnya melebihi harga motornya, dijual cuma 26 juta. Anjir, XSR bro. Nomor HP ganti-ganti sampai belasan kali karena diteror DC, debt collector. iPhone 13 Pro Max dia dijual juga dan beli HP lama saya katanya Xiaomi Note 8 Pro anjir. Bahkan dia sampai resign dari kerjaannya di bank BUMN. Kalau ini saya nggak ngerti sih alasannya. Jadi dia katanya selain usaha juga kerja di bank BUMN. Itu baru kerugian dalam bentuk materi, belum lagi tekanan psikis yang dia cerita akibat tekanan dari keluarganya yang akhirnya dia mutusin buat merantau ke Jakarta buat lari dari itu semua. Sekarang doi masih di sana kerja di kantor konsultan plus ngojol kalau malam. Pas lebaran kemarin ketemu, kayaknya sih keuangannya udah mulai membaik, udah punya motor Ducati dan mobil Skoda hybrid ngakunya. Yang kedua, itu tadi Rizky Brown katanya gitu kan. Tapi Rizky Brown ini akhirnya endingnya bagus sih katanya kan, punya mobil motor Ducati dan mobil Escudo hybrid gitu. Tapi dalam kurung ngakunya. Jadi belum bisa diklarifikasi benar atau enggaknya. Yang kedua, itu dia namanya Rizky Bising gitu. Anjir. Rizky Bising. Jadi, dia dipanggil Rizky Bising karena orangnya memang bising, bacotan, berisik. Udah udah bising, bacotan, berisik lagi ya Rizky Bising. Ah, anjir. Kasusnya pinjol, penggelapan, nelantarin anak bini. Wow, 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 wow. Kalau yang pertama, si Rizky Brown itu kasusnya pinjol gede-gedean sampai puluhan juta, mobil sama motornya dijual. Itu masih mungkin masih masih di tahap dia ngurugin diri sendiri ya.
Tapi kalau di Rizky Bising ini udah lumayan ini kasusnya karena dia udah kasusnya adalah pinjol penggelapan nelantarin anak bini. Wow, yuk kita baca kisahnya ya. Dia juga dari keluarga yang berada. Katanya bapaknya punya usaha toko baju yang udah terkenal di Langsa. Langsa itu di mana? Sumatera Utara ya? Sering cerita kalau bapaknya ini suka main perempuan sampai dia dan adik-adiknya nggak terurus dan harus cari makan sendiri. Nyatanya ya dia diusir bapaknya karena sering nyelip di toko anjir. Jadi dia si Rizky Bis ini cerita katanya dia diusir bapaknya karena bapaknya itu suka main cewek katanya dan nelantarin anak-anak perempuannya. Tapi katanya kenyataannya dia ini diusir karena dia itu sering nilep duit toko dan ambil barang di toko terus dia jual sendiri gitu. Ini penggelapan ya dia ya. Doi sempat kerja di beberapa tahun di Suta sampai akhirnya ditendang pas pandemi. Pas pulang bawa duit puluhan juta dan dipakai buat nikah. Padahal saat itu dia udah pengangguran katanya gitu. Pas masa Hicks domino, cara main dia masih normal lah ya. Ngandelin sedekah, habis ganti akun. Ngandelin sedekah, habis ganti akun. Gitu seterusnya sampai sedekah dari akunnya yang berjumlah puluhan ini habis. Habis Hicks terbitlah Zeus, mainnya pakai duit asli. Keuangan beliau udah goyang nih di sini, tapi tertolong karena dia masih ada simpanan duit. Terus dia juga udah kerja jadi kurir di salah satu ekspedisi. Nggak lama kerja, dipecat dong karena banyak barang yang nggak nyampe ke konsumen. Anjir bro, ini namanya apa namanya kurir kurang ajar nih, harus diajak nih karena dia jadi kurir tapi barang konsumennya nggak nyampe gitu kan. Anjir, itu gua nggak habis pikir dah, tokonya rugi pasti ya kan, si perusahaan kurirnya juga rugi, yang beli juga rugi kan gitu karena nggak nyampe barangnya. Wah gila nih. Ya, terus katanya nggak lama kerja dia dipecat dan banyak barang yang nggak nyampe ke konsumen alasannya tadi ya kan. Dijual sama dia, anjir dijual. Dikasih pilihan lah katanya mau ganti rugi atau dipolisikan. Ya pilih ganti rugi dong, habis dah itu duit kata dia. Jadi dia habis dipecat, dia harus ganti rugi kan karena nggak mau dipolisikan. Rizky Bising. Masuk bulan puasa buat bantu keuangan keluarga katanya. Istrinya buat usaha risol awalnya lancar gitu. Jadi istrinya itu untuk bantu keuangan keluarga sampai usaha risol, jualan risol dia ini. Awalnya lancar katanya. Dia juga, kami juga sering ngelarisin jualannya yang memang enak. Ini ceritanya si Alfa tadi. Jadi si teman-temannya, si Alfa tadi sama teman-temannya itu sering beli jualan risolnya si Rizky Bising itu supaya ngebantu keuangan dia lah ya. Emang enak juga katanya. Tapi cuma awal-awal doang sampai akhirnya uang hasil jualan yang nggak seberapa itu juga dipakai buat muter. Jadi itu penyakitnya penjudi itu. Ada duit sedikit, gatel tangan, katanya diputerin, puterin pala, lo dihilangin yang ada gitu kan. Bukan muter itu duit, lo buang gitu ya kan. Muter katanya. Bahkan dia tanpa sepengetahuan istrinya ajuin pinjaman ke bank atas nama bininya sebesar 20 juta dan habis di judi selama 2 hari. Anjay. Mungkin orang yang belum kenal judol ngerasa habis 20 juta dalam 2 hari itu hal yang mustahil gitu ya kan. Tapi kalau lu udah kenal judol, jangankan 20 juta 2 hari, 200 juta 1 hari pun bisa itu habis itu. Ya, gitulah ya. Jadi gue masih percaya nih sama ceritanya nih 20 juta habis selama 2 hari. Kok bisa sih dilolosin sama bank ya buat ngambil pinjaman kan nggak make sense ya kan. Kok bisa gitu dilolosin bank buat ngambil pinjaman. Ternyata kata tim surveinya itu si Rizky Brown, orang yang pertama itu loh. Orang pertama Rizky Brown itu jadi surveyornya tadi kata. Jadi si Rizky Bising ini bisa dapat pinjaman 20 juta dan lolos. Terus siapa yang diteror sama bank? Ya tentu bininya ya kan kan atas nama bininya minjemnya ya kan. Yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditagih hutang puluhan juta. Aduh kasihan banget bininya nih. Sekarang dia ngakunya udah kerja di pabrik yang juga di Jakarta. Tapi pas si Brown ngajak kopdar gitu. Jadi Rizky Brown sama Rizky Bising, si Rizky Brown mau ngajak kopdar, katanya dia selalu menghindar lah dengan alasan gak ada waktu kosong. Kabar terakhir juga dia udah cerai katanya. Jadi kasihan bininya sih ya. Kalau udah cerai gitu utangnya tetap jalan kayaknya ya. Iya. Aduh. Rizky Brown, Rizky Bising. Dan Rizky yang ketiga ini juga sama namanya Rizky juga kata si Alfat. Rizky ketiga ini namanya Rizky Pucai katanya. Pucai. Kok Pucai?
Ya karena beliau yang ngenalin permainan ini ke penduduk warkop kami dan salah satu yang paling gila cara mainnya. Nggak ada acara sedekah, top up muter abis, top up lagi gitu terus gitu. Wah, jadi inti dari permasalahan Rizky Bising sama Rizky Brown tadi itu ada Rizky Pucai ini karena ini tersangka utamanya nih Rizky Pucai. Kasusnya, wow, kasusnya gila. Kasusnya bunuh diri katanya, gantung diri kasusnya. Wow, 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 gila ya. Jadi ceritanya gini katanya memang sebenarnya udah banyak kasus bundir yang disebabkan oleh judol ya kan. Entah karena banyak hutang, harta di rumah habis, dikiloin atau hal-hal lainnya. Tapi khusus circle saya baru kali ini kejadian kata si Alfat nih. Jadi di circle-nya dia memang ya di gua pun belum ada ya kasus circle temen gua yang judol terus bunuh diri belum ada. Tapi si si Alfat ini katanya di circle dia ini pun baru kejadian. Berapa bulan sebelum hari H, doi sempat nginep di warkop sampai 3 mingguan takut pulang karena apa? Ya utangnya banyak. Asyik. Malam itu seperti biasa sepulang kantor, saya singgah dulu ke warkop. Teman saya mendatangi saya dan menyampaikan kabar ya, kata si Alfat. "Oi Pat, udah tahu kabar si Rizky Fucai," katanya. "Bundir loh dia." Anjir. Si kawan ini besoknya mau nikah sama cewek yang kebetulan mahasiswa kakak saya, kata si Alfa. Besok pagi nikah, malamnya sekitar jam 2 ditemukan nggak bernyawa di salah satu depo kakak di depot kakaknya. Tergantung di dekat jenazah ditemukan surat gadai emas yang harusnya diserahkan besok pas penyerahan mas kawin. Gila loh. Jadi dia mau nikah besok dan masih sempet-sempetnya dia gadein emas buat pernikahannya, buat apalagi kalau buat judul. Gila. Ini dia nunjukin ininya, nunjukin apa namanya, kisahnya. Ini nanti gua kasih juga di sini. Itu di Serambi News, di berita Langsa, geger pemuda Langsa ditemukan meninggal tergantung di depot air isi ulang kakaknya. Wow, gila, 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 gila. Tapi alasan digadainya si Rizky si Alfat pun nggak tahu gitu, nggak tahu memang digadai untuk judul atau apa ya, dia nggak mau berspekulasi gitu. Dan gue mau terima kasih buat Alfat ceritanya, gila menginspirasi banget gitu kan. Artinya tiga Rizky tadi, Rizky Brown, Rizky Bising, Rizky Fucai gitu kan. Dan yang paling tragis ada Rizky Fucai yang pertama kali ngajak mereka semua judul dan akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri gitu. Jadi bagi lo sekali lagi yang masih berjudul, masih istilahnya masih tahan untuk berjudul, udahlah berhenti bro. Nggak ada, nggak bakalan ada ceritanya lu judul itu menang. Udah, lo mending beli sawah, lo garap sawah gitu kan, ketahuan hasilnya. Lo beratus-ratus juta main judul, nggak bakalan ada hasil. Mendingan lo main yang lain gitu ya kan, yang ada hasil ya. Jadi itulah tadi cerita tiga Rizky yang gue ambil dari Quora, dari akunnya si Alfat tadi. Gue nanti akan cantumin juga di bawah sumbernya ya. Lo bisa klik aja kalau lo mau baca lagi Alfat Pospos. Terima kasih Alfat Pospos atas postingannya. Ini postingannya gue nggak tahu nih tahun berapa ya. Cuman dia tulisannya sih 23 Mei. 23 Mei tahun 2024 mungkin ya. Kalau oh sorry, kalau berita kematiannya yang si terakhir sih Rizky Fucai itu tanggal 22 Desember 2022 ya. Tapi disclaimer, gua nggak tahu pasti itu cerita asli atau cuman cerita karangan, cuman seenggaknya kita bisa ngambil hikmahnya dari cerita itu gitu, bahwa dari ketiga cerita tadi nggak ada tiga orang penjudul itu yang sukses gitu ya kan. Ujung-ujungnya mereka semua kalau nggak nyusahin keluarga ya nyusahin diri sendiri kan gitu gitu. Jadi sekian sedikit cerita kali ini. Gue Iqbal, see you on next video.